Saya di sini dan kelompok saya akan menjelaskan tugas dari PDRPA. Namun sebelum masuk ke penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nadia Nita Adelia dengan NIM ujung 047 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Andika Situmorang dengan NIM 124330059. Perkenalkan, nama saya Rio Nikolas Litonga dengan ujung NIM 060. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira dengan NIM ujung 081. Halo semua, kembali lagi dengan saya. Berarti kalau sudah kembali dengan saya, saatnya kita menjelaskan tentang tugas PDRPA kami. Yang di atas saya ini adalah diagram alir proses produksi gula pasir, yang dimana dari sini kami akan menjelaskan air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator, kemudian fraksi berat komponen-komponen dalam es, dan laju bagase yang dihasilkan, yang terakhir laju tebu yang diumpankan. Baiklah teman-teman, penjelasan pertama akan dimulai dari saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator. Nah, yang sudah tertera di atas, pada kristalisasinya terdapat proses P3 yaitu 40%, dan kita tulis di sini P3 40% sama dengan gula sama dengan 0,40. Dan yang diketahui pula gulanya yaitu 1 ton per hari. Jadi 0,40 P3 sama dengan 1, P3 sama dengan 1 per 0,40 dan hasilnya adalah 2,5 ton per hari. Sebelum kita lanjut ke penjelasan evaporator, di sini saya akan menjelaskan cara mencari air dalam P3. Di sini kan airnya belum diketahui ya, jadi cara menghitung air yang belum diketahui itu adalah 100% dikurang 40%. Dari mana 40%-nya? Dari gula yang diketahui. Jadi 100 dikurang 40 sama dengan 60%. Jadi setelah diketahui airnya, tinggal kita masukin aja deh. Jadi A sama dengan 0,60 dikali 2,5 menjadi 1,5 ton per hari. Dari mana 2,5-nya? Dari P3 yang telah kita cari dan diketahui. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke penjelasan evaporator. Jadi di penjelasan evaporator ini yang kita ketahui atau yang kita ambil itu adalah gula dari P2 dan P3. Yang mana sih gula dari P2 dan P3? Yang ini teman-teman yang sudah tercantum di atas. Jadi tinggal kita masukin aja deh. 0,15 P2 sama dengan 0,40 P3. Kan 0,40-nya kan sudah kita cari ya, dan hasilnya itu 2,5. Jadi 2,5 ini kita kalikan ke gula yang kita ketahui tadi, 0,40 sama dengan 1. Jadi 0,15 P2 sama dengan 1, P2 sama dengan 1 dibagi 0,15, hasilnya 6,6667 ton per hari. Oke teman-teman, setelah penjelasan dari evaporator, sekarang kita akan menjelaskan air yang masuk ke evaporator, di mana air ini sendiri sama dengan 0,85. Dari mana sih 0,85? 0,85 itu didapat dari P2 yaitu 85% sama dengan 0,85. Jadi air sama dengan 0,85 dikali P2 yang telah kita ketahui tadi yaitu 6,6667. Jadi hasilnya adalah 5,6667 ton per hari. Setelah menghitung air yang masuk evaporator, selanjutnya kita akan mencari tahu total air yang diuapkan. Jadi total air yang diuapkan sama dengan 5,6667 dikali 1,5. 1,5 itu dari air dalam P3 yang telah kita ketahui tadi. Jadi hasilnya adalah 4,1667 ton per hari. Oke, sampai sini aja penjelasan yang bisa saya sampaikan dari air yang diuapkan oleh evaporator dan kristalisator. Selanjutnya, soal-soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, di sini kita akan lanjut ke bagian B, yaitu fraksi berat komponen-komponen dalam es. Di mana hal yang pertama yang kita lakukan adalah mencari neraca massa gula di penyaringan, di mana P1 adalah 0,13 gula dan P2 0,15 gula. Jadi langsung kita masukkan saja, yaitu 0,13 P1 sama dengan 0,15 P2. 0,13 P1 sama dengan 0,15 dikali 6,667.
di mana 6,667 ini sudah kita dapatkan di hasil sebelumnya. 0,13 P1 sama dengan 1, yaitu P1 sama dengan 1/13. Didapatkanlah hasilnya 7,623 ton per hari. Lalu kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari padatan di P1, yang dimana padatan P1 sama dengan 0,14 dikali 7,6923, yaitu didapatkan hasil 1,0769 ton. Lalu kita lanjut mencari S-nya, yaitu 0,95 S sama dengan 1,069, ya, dimana S 1,0769 per 0,95, dimana kita dapatkan hasilnya itu 1,1336 atau 95% padatan dan 5% air. Segitu dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagian C, yaitu penggilingan massa gula menentukan F. Yang pertama, gula total berasal dari F sama dengan 0,20 yang didapatkan dari F1 yaitu 20% gula. Kemudian F sama dengan 0,1 didapatkan dari kristalisasi 1 ton per hari. Kemudian kita jumlahkan F1 0,1 dibagi 0,20 menghasilkan 5,0 ton per hari. Lalu kita masuk ke dalam padatan masuk. Padatan in sama dengan 0,55 yang dihasilkan dari F1 55% padatan dikali hasil dari gula total yaitu 5,0 ton per hari sama dengan 2,75 ton. Padatan ke P1 sama dengan 1,0769, lalu sisanya dilanjutkan ke bagase. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laju tebu yang diumpankan. Baik, didapat data yaitu padatan masuk, yang mana ada padatan in dengan 0,55 dikali 5 sama dengan 2,75 ton. Yang kedua, padatan ke P1, yang mana P1 tadi sudah didapat di data sebelumnya yaitu 1,0769, yang mana nanti sisanya ke bagase. Maka padatan bagase sama dengan 2,75 dikurang 1,0769 sama dengan 1,6731. Selanjutnya mencari bagase 80% padatan, yang mana 80% padatan ini didapat di penggilingan sebelumnya. Nah, maka selanjutnya 0,80 B sama dengan 1,6731, maka B sama dengan 1,6731 dikurang 0 dibagi 0,80, maka hasilnya 2,0914 ton per hari. Maka kesimpulan yang kita dapat di sini yaitu yang pertama ada F sama dengan 5 ton per hari dan bagase sama dengan 2,0914 ton per hari. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.